Amin. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Rohani Nurmis nomor 200. Nomor 260 dari surah Darah Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Sesungguhnya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami berserah dalam tangan kuasa-Mu dalam firman 7 berkata bersama. Mengingatkan kami saat-saat Engkau disalib dalam penderitaan yang teramat menyiksa. Dan kami hari ini merefleksikan, merenungkan, dan membawa pesan itu ke masa di mana kami berada hari ini. Perlengkapi dan tolong kami Bapa, Jemaat Metodis, supaya terus diterobos oleh firman-Mu yang menguatkan kami. Tolonglah kami Bapa, dan kami mengandalkan Engkau semata. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Alkitab kita. Sebelumnya kita naikkan pujian kita dari ayat yang kedua. Tuhan
Injil Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita membaca silih berganti. Saya membaca ayat 45, demikian jemaat ayat 46, kemudian bersama-sama di ayat 56 kita membaca. Mari kita bangkit berdiri. Injil Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12. Kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Dan jendela berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, yang memanggil Elia. Dan segala seorang dari mereka ia mengambil suara, mencelupkannya ke dalam mangkuk asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak para kudus yang telah meninggal. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Allah bersuka dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus di dalam satu ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Dia adalah mereka dapat Maria Magdalena dan Maria Maria Paulus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedei. Amin. Ayat yang pertama dari nyanyian Rohani Metodis 262 pada kasih sayang. sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 30. Yang pertama didemonstrasikan Yesus di kayu salib adalah meminta pengakuan. Sangat berbeda dengan dua orang yang di sebelah Yesus.
terutama yang satu, yang dalam keadaan kesakitan, penderitaan fisik, tetapi justru mencela dan berbuat apa yang tidak sepantas dan seharusnya. Satu demonstrasi yang sering terjadi dan acap kali dilakukan oleh manusia, termasuk kita. Dalam keadaan kesulitan, kesusahan, itulah nampak karakter kita yang sesungguhnya. Justru ketika menilai seseorang bukanlah dalam keadaan dia banyak uang atau kesenangan, kebahagiaan, tapi lihat ketika dia menderita, kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, bisa enggak dia mengampuni dan memberi pengampunan, memohon pada Tuhan supaya terjadi manusia Yesus yang adalah 100% manusia. Dia tidak memikirkan kesakitannya. Dan Yesus ketika disalibkan tidak bersandiwara, tidak sedang dalam kondisi membuat skenario sandiwara pencitraan. Dia sungguh-sungguh manusia yang harus mati. Sebab dalam tuntutan hukum Taurat, domba itu harus mati. Itulah Paskah yang diperingati di Perjanjian Lama. Lewat dari kematian, maka tidak ada satu pun di rumah orang Israel itu kematian manusia dan hewan-hewannya. Tapi di Mesir ratap tangis, mulai dari istana sampai ke hewan-hewan itu kematian. Tetapi tidak berhenti hanya dilepaskan dari kematian. Itulah sebabnya malam itu juga orang Israel berangkat dari tanah Gosen ke tanah perjanjian, menuju tanah perjanjian. Keselamatan itu bergerak. Artinya jemaat yang mengasihi Tuhan, jangan berhenti. Yesus telah menebus, menyelamatkan, mencatat nama kita dalam buku kehidupan. Tapi bergerak, progresif, kerjakan keselamatan. Berbuatlah dalam hidup kita. Salah satunya buahnya adalah mengampuni. Kita telah diampuni. Yesus telah memintakan pengampunan kepada Bapa. Orang yang menyakiti dia pun dimintakan supaya diampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hari ini, kalaupun kita pernah berdosa dari apa yang tidak kita perbuat, tentu terbuka ruang pengampunan Tuhan. Tapi seandainya kita jatuh dalam dosa yang kita sudah tahu perbuat, juga terbuka ruang pengampunan dari Tuhan. Tapi mari kita refleksikan supaya kita lepas dari keberulang-ulangan tentang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, pengampunan ini memerdekakan kita di masa lalu. Yesus menebus kita bukan ke masa sekarang dan yang akan datang, tapi juga atas masa lalu kita. Tapi juga jangan berhenti di masa sekarang, tapi juga ke depan. Itulah sebabnya di kayu salib itu, dalam kesakitan dan penderitaan itu, Yesus tidak konsentrasi kepada sakitnya, tapi konsentrasi pada keselamatan orang. Sebab memang hidup ini singkat, sangat singkat. Itulah sebabnya istilah hidup ini dengan pergunakan kesempatan yang baik. Gereja kita Metodis, dari United Methodist Church dari Amerika, dari General Conference memberi pesan, message, jangkaulah milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Delegasikanlah kepada mereka nilai-nilai spiritual ini, pemberitaan ini. Sebab jika kita fokus kepada orang-orang tua yang muda ini, nanti akan menjadi Kristen progresif, Kristen yang akan selamat dengan konteks tertentu. Tapi diajarkan kita nilai himnal dan tradisional yang diajarkan Bapak Gereja kita, John Wesley, revival, kebangkitan rohani. Pergunakan semua kesempatan
untuk membawa kita kepada kebenaran. Dan salah satunya kita harus bebas dari kemungkinan, dan jangan sampai kita tidak bisa mengampuni. Sesakit apapun yang menerpa kita, ampuni. Itulah sebabnya kita harus mengampuni. Ayat yang kedua pada kaki salib. Lukas 23 ayatnya yang ke-43 berkata demikian, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehubungan dengan pernyataan dari salah satu terdakwa yang juga disalib di samping Tuhan Yesus. Orang ini mengatakan satu pernyataan yang berbeda dengan kawannya yang satunya, di mana dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Yang cukup mengesankan bagi saya, bagi kita semuanya adalah ketika dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Saya tidak tahu apakah orang ini sebelumnya sudah pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Apakah dia pernah kenal dengan Tuhan Yesus? Apakah dia tahu perkara yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Apakah dia tahu bahwa Yesus juga sama seperti dirinya atau berbeda dengan dirinya? Tetapi orang ini kemudian mengeluarkan satu pernyataan yang menunjukkan bahwa dia cukup kenal dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-41 dari kitab Lukas yang ke pasal 23 ini, dia berkata kepada temannya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia berkata, Yesus, ingatlah. Ini menunjukkan bahwa ada pengenalan terhadap pribadi Tuhan Yesus. Memang sama-sama disalib, tetapi kasusnya berbeda. Mereka dua memang penjahat, orang yang berdosa, tapi Tuhan tidak berdosa. Saya rasa dia tidak diproses hukum bersama-sama dengan Tuhan Yesus di hadapan Pilatus,
Kayafas dan Hanas. Tapi dia tahu bahwa Yesus bukan sembarang pribadi. Dia bukan orang yang selayaknya dihukum mati. Bahkan kalau kita baca tadi, dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Ini menunjukkan pemahamannya itu sudah jauh ke depan, bahwa pribadi ini adalah bukan sembarang orang, tetapi pribadi yang disalibkan di sebelahnya dia ini adalah pemilik kerajaan Allah yang kekal. Dari situ kita bisa melihat dan merasakan bahwa orang ini memiliki iman melampaui kondisi dia. Orang ini memiliki pemahaman tentang Kristus melampaui orang Farisi dan orang Saduki serta orang ahli Taurat lainnya. Sehingga dengan demikian dia punya satu pernyataan iman yang walaupun dia belum lihat, yang walaupun dia mungkin tidak dekat dengan Yesus, yang walaupun mungkin dia tidak pernah lihat mujizat Yesus, tapi dia punya pemahaman iman yang luar biasa yang dia kemudian sampaikan di depan Tuhan Yesus dengan mengatakan, ingatlah aku kalau engkau diam di kerajaan. Dia sudah memberikan satu kehormatan, sudah memberikan satu kemuliaan yang luar biasa, bahwa Yesus itu adalah pemilik surga. Sehingga saudara kita melihat kata-kata anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang berdosa ini. Yesus katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Tidak nanti, tidak besok, tidak minggu depan, tapi hari ini juga. Ketika pernyataan iman itu diungkapkan oleh orang berdosa ini, maka hari itu pula dia mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa anugerah Allah di dalam hidup saya dan saudara itu berlaku begitu cepat, secepat angin, secepat suara yang saya sampaikan di sini dan di belakang saudara-saudara. Begitu cepat. Beda dengan kita manusia. Terkadang ketika kasih karunia anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, dipikir, ditimbang, ya, dan terkadang ragu-ragu. Nanti 10 tahun baru mengambil keputusan, padahal mungkin saja itu terlambat. Tapi Tuhan tidak, dalam merespon di permohonan, dalam merespon di orang yang berdosa seperti ini dengan imannya, hari ini juga, tidak besok, tidak nanti. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesempatan itu terlalu cepat perginya. Datangnya cepat, perginya juga cepat. Ketika datangnya cepat, perginya cepat, dan kita tidak bereaksi untuk mengambil kesempatan itu, maka kesempatan itu tidak akan terjadi untuk yang kedua kali. Sehingga Rasul Paulus ketika menasihati jemaat yang ada di Efesus, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15, dia katakan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Waktu-waktu kita itu berlalu begitu cepat. Ambil waktu. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan waktu yang tidak baik. Anugerah Tuhan itu datang terus menerus. Tapi kalau kita menunda-nunda untuk mengasihi Tuhan, menunda untuk melayani Tuhan, menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, menunda-nunda untuk ke gereja, menunda-nunda untuk dibaptis, menunda-nunda untuk percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, maka waktu itu mungkin akan sulit terulang. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini.
Tuhan begitu cepat mereaksi apa yang menjadi permohonan kita, maka kita pun juga harus belajar bereaksi secara cepat apa yang menjadi tawaran Tuhan, apa yang menjadi kesempatan daripada Tuhan. Hari inilah waktunya, karena hari ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita. Karena besok mungkin kita terlambat, apalagi yang baik waktu. Kita masih muda, saudara masih muda. Waktu yang terbaik untuk mulai melayani Tuhan adalah pada waktu saudara masih tua, masih segar ingatannya. Ya, jangan tunggu sudah tua baru mau melayani. Saudara pasti bukan melayani, karena pasti dilayani. Ya, sementara kehidupan orang percaya adalah melayani dan melayani. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan pujian yang tadi, baik yang ketiga. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perkataan salib yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu." Satu perkataan yang disampaikan Yesus di kayu salib yang ketiga. Bapak, Ibu, dan jemaat yang mengasihi Tuhan, Yesus di kayu salib itu miskin perkataan. Tidak banyak kata-kata seperti orang yang sedang mengalami kesakitan. Yesus juga tidak ada catatan berteriak-teriak histeris ketika sakit dalam kesulitan, atau mulai menyalah-nyalahkan. Tidak. Irit perkataan. Makanya di dalam Alkitab hanya 7 perkataan ini yang disampaikan Yesus di kayu salib. Perkataan pertama tadi, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Perkataan kedua, "Sesungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibu." Satu demonstrasi yang dibawa Yesus ketika di salib itu menjelaskan 2 peristiwa. Hubungan yang di surga itu adalah hubungan yang disebut dengan persaudaraan yang sejati, vertikal. Kan Yesus sedang vertikal di sana di kayu salib itu. Tetapi kayu patibulum itu yang merentang di tangan Yesus itu untuk sesama.
Yesus mengajarkan nilai yang kedua, bahwa sesama itu juga sama nilainya dengan yang ke atas, yang dengan surga. Artinya hubungan seseorang dengan Tuhan harus sama dengan sesama. Tidak boleh sebaliknya. Hubungan dengan Tuhan bagus, sesama masa bodoh. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama sangat-sangat bagus, tapi hubungan dengan Tuhan jauh dari yang diharapkan. Maka di dalam perkataan yang ketiga ini, Tuhan menjelaskan bahwa fondasi gereja itu adalah keluarga. Ketika Yesus berkata tentang ibu dan anak, ini bukanlah soal kedagingan, bukanlah soal hubungan seperti yang kita pahami ayah atau dengan anaknya, tapi ini soal prinsip keluarga. Itulah sebabnya gereja itu adalah keluarga. Bukanlah tempat beribadah saja, bukanlah gedung saja, bukanlah sinode saja, organisasi saja, tapi gereja itu adalah keluarga. Kenapa Yesus menyatakan ketika di kayu salib itu, dengan tangannya terentang di pati buruk itu, dia meluruskan hubungan ke atas dengan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri yang sedang mendemonstrasikan dia kepala gereja, tetapi juga dia adalah kepala keluarga. Maka setiap keluarga kepalanya adalah Yesus. Gereja kepalanya adalah Yesus. Maka sebenarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mempunyai keluarga, sebab kita telah berada di gereja. Maka hari-hari ini ketika kita merayakan perenungan 7 perkataan salib ini, yang ketiga tentang ibu dan anak ini adalah tentang gereja yang adalah keluarga kita. Bukan sekedar kita beribadah, bukan sekedar kita masuk ke perayaan-perayaan ibadah orang lain. Kita tidak bisa irisan dalam keluarga. Saya adalah anggota keluarganya Pak Erwin. Saya adalah anggota keluarganya Bunda. Saya anggota keluarga saya. Dan mengajarkan kita gereja itulah adalah keluarga. Maka konsep ini mari sekarang kita pikirkan. Telah ditancapkan dengan sangat dalam oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Persaudaraan ibu, anak, dan keluarga itu ada dalam gereja. Hari-hari ini kalau kita merasa tidak ada keluarga, maka sebenarnya gereja itulah keluarga. Maka mari kita praktekkan gereja itu adalah rumah kita. Semua anggotanya adalah saudara kita, yang di dalamnya harus kita persaudaraan yang sejati. Kita praktekkan nilai-nilainya seperti itu. Maka kemudian inilah suatu jemaat. Jemaat mula-mula itu adalah keluarga, kemudian nanti menyebar menjadi 7 dan seterusnya. Tetapi inilah suatu kewajiban. Orang luar mengenal kita seharusnya mengenal keluarga kita juga, seperti apa kita dibentuk dan diperlengkapi itu. Jadi sekali lagi, apa yang ditancapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib ini mengajarkan bahwa bukan sekedar beribadah, tapi Yesus mengajarkan keluarga. Sebab iblis tidak pernah mempunyai keluarga. Yang punya keluarga adalah Allah. Makanya disebut keluarga kerajaan. Saya dan kita semua anggota keluarga di sini. Mari kita pupuk dan jaga, pelihara persaudaraan dan kekeluargaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat yang pertama. Pada kaki salibmu, Yesus
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-46. Saudara, film Yesus itu ada beberapa versi. Ya, dari tahun-tahun 60-an itu sudah dibuat film Yesus dengan berbagai versi. Tetapi tentang penyaliban Yesus dan tentang Yesus di atas kayu salib lalu meneriakkan kata ini, itu juga versinya berubah, berbeda. Ada yang berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tetapi yang mendekati fakta dan kebenaran itu adalah produksi yang terakhir, The Passion of Christ. Ketika itu Yesus dengan suara serak dan lemah berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan itu betul-betul merupakan satu dialog yang melewati analisa yang luar biasa. Kenapa begitu lemah? Seperti tadi yang saya sampaikan, waktu Yesus dianiaya itu 17 jam. Dia kehilangan energinya begitu banyak. Kehilangan zat cairnya juga begitu banyak. Tidak punya kekuatan apa-apa ketika dia di atas kayu salib. Kekuatannya itu tinggal mungkin sekitar 5-10%. Sehingga hanya seperti suara berbisik yang keluar. Lama sabachthani. Itu sebabnya beberapa orang yang ada di bawahnya, mereka mulai memberikan pemahaman beda-beda. Karena mereka tidak mendengar dengan jelas. Mereka katakan, oh mungkin dia lagi manggil Elia, lagi berdoa dengan Elia dan lain sebagainya. Karena memang suaranya sudah begitu lemah. Ketika dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Saudara, ini menunjukkan bahwa penderitaannya Tuhan Yesus itu sudah sampai pada titik puncak. Kekuatannya sudah turun sekian banyak sampai pada tingkat puncak di bawah. Itu sebabnya di dalam kemanusiaannya kemudian dia berkata, Allahku, kenapa engkau meninggalkan? Ini hampir mirip dalam kemanusiaannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh ya Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Karena dia mengalami kegentaran di dalam menghadapi kematiannya sebentar lagi. Dan di dalam kemanusiaannya kita, tidak ada orang yang terlalu siap untuk menghadapi kematian yang sudah dia ketahui. Tuhan Yesus ketika berada di dalam puncak penderitaan yang begitu luar biasa dan amat sangat, dia memberikan pemahaman, pembelajaran kepada kita bahwa seperti itulah dosa. Dosa akan membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita tidak pernah merasakan dan menikmati keberadaan Allah di dekat kita. Jadi ungkapan pernyataan Yesus ini sungguh-sungguh membuat
kemanusiaannya, Tuhan itu lepas tangan meninggalkan dia. Tidak sedikit pun membantu dia untuk melepaskan diri dari penderitaan. Tetapi dia bukan hanya manusia, dia juga adalah Allah. Dia adalah makhluk ilahi yang pada waktu kemanusiaannya melekat dengan dirinya dan tubuhnya. Dia ingin mengajarkan dan mengungkapkan bahwa dosa itu terlalu hebat, terlalu jahat menjauhkan manusia dari Allah. Tetapi dia ada manusia ilahi yang kemudian harus menjalani kematian itu dan dikubur. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati untuk memproklamirkan kemenangannya. Dia sudah mengalahkan maut, dia sudah melepaskan diri dari maut, dan dia keluar sebagai pemenang. Sehingga tawaran tentang keselamatan di dalam Tuhan itu nyata, fakta yang tidak bisa kita ganggu gugat, yang tidak bisa kita abaikan, bahwa hanya satu orang yang namanya Yesus Kristus yang menawarkan keselamatan, tetapi dia sendiri juga selamat. Yang lain tidak. Ada begitu banyak pemimpin agama yang tawarkan keselamatan, dia sendiri tidak selamat. Ada pemimpin agama yang mengajarkan untuk cari jalan lurus, tapi dia sendiri juga gak lurus. Ada begitu banyak pemimpin agama yang jadi calo perjalanan menuju kepada kekekalan, tapi dia sendiri bingung dengan jalan kekekalan. Hanya Yesus yang bisa menunjukkan jalan menuju kepada kekekalan, karena dia Allah. Dan ketika dia berkarya di dalam dunia ini, dia menggunakan tubuh manusia untuk menunjukkan bahwa akibat daripada dosa itu memisahkan manusia dari dosa. Dan ketika dia merasakan penderitaan yang luar biasa dengan tingkat hidup yang tinggal 10%, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya lagi, dengan suara terserak-serak dia berkata, lama sama. Ini menggambarkan betapa dosa itu begitu jahat, dosa itu begitu hebatnya, dosa itu berdampak secara luar biasa terhadap kehidupan rohani kita, yang membuat kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak dekat lagi dengan kita. Dan ini adalah bahaya rohani yang kita harus antisipasi. Terkadang ketika kita makin jauh dari Tuhan, kita sudah tidak takut dosa lagi. Ketika kita sudah tidak merasakan Tuhan ada di dekat kita lagi, kita tidak akan takut lagi untuk berbuat dosa. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, mengingatkan kita terus, maka kita selalu ada di dalam satu pemahaman yang benar bahwa Tuhan Immanuel bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak perlu takut, karena ada jaminan di dalam perjalanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan dan teriakan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, mengingatkan kita bahwa jangan lagi kita mengambil keputusan yang salah untuk berdosa. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan yang sama untuk berdosa. Karena akibatnya akan membawa kita jauh dan terhilang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian. Nyanyian rohani nomor 194.
itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Kata haus pada ayat ini memberi pengertian dua. Yang pertama memang secara fisik, Yesus sudah dehidrasi dan sangat membutuhkan air teduh. Dan dalam perkataan yang kelima ini, seperti yang kita pahami, yang dijelaskan kitab suci, minim sekali yang didengar orang tentang pengajaran Yesus pada kayu salib itu. Tetapi jejak sampai dengan perkataan yang kelima ini, kata haus, dipahami oleh orang-orang yang mengikuti Yesus sampai ke kayu salib itu, ke Golgota. Mereka yang bahasa pengantarnya Aramaik atau Ibrani sehari-hari, atau juga mereka memakai bahasa Latin atau juga Yunani, juga tahu kata haus yang disampaikan Yesus dalam bahasa Aram, yaitu dia secara fisik membutuhkan air karena sudah kehabisan. Bagi orang yang menganut agama Yahudi, ketika mereka membaca Mazmur dan kitab Yesaya, tahu pesan-pesan di sana disebutkan bahwa Tuhan akan menghabiskan segala yang Dia punya untuk menjaga kawanan umat. Dengan segala daya upaya Dia menjaga umat. Satu demonstrasi kata haus itu, dengan begitu berjuang, Dia ingin merangkul seperti seorang induk ayam yang merangkul anak-anaknya supaya tidak tercerai-berai. Tetapi kata haus yang kedua juga memiliki pengertian bahwa itu adalah demonstrasi Tuhan Allah. Yang berkata pada waktu itu kan adalah Yesus atau firman itu, yang mewakili eksistensinya sebagai Allah Tritunggal atau Trinitas. Tadi pagi kita mengaku pengakuan iman kata Nasianu. Jarang-jarang juga di luar gereja Metodis Lutheran membacakan itu. Kalau HKBP pasti dibacakan itu. Dan juga orang-orang Metodis pasti membacakan itu. Karena menjelaskan kita tentang hakikat dari Allah itu di dalam dirinya yang begitu gentar, mengutus dirinya atau firman-Nya menjadi manusia. Sampai disebutkan di Taman Getsemani itu, pembuluh darahnya pecah. Dan kalau tidak salah 100 sekian itu cambukan. Dan jenis cambukan itu ada 8 jenis cambukan itu. Dan yang terakhir itu cambukan yang mencongkel daging, dan itu telah dialami Tuhan Yesus. Catatan sejarah, ternyata belum pernah ada yang kena cambukan yang terakhir, yang ke-8 itu, yang mencongkel itu. Memang ada, tapi belum pernah dikenakan. Catatan itu hanya ada pada Yesus. Untuk siapa Yesus melakukan itu? Tentu untuk yang kedua, arti haus. Seperti pemazmur yang mengatakan haus dan rindu akan Tuhan, rindu kebenaran. Dan sebenarnya itulah yang diinginkan Tuhan dengan kata haus itu. Setiap orang yang ada di dalam Yesus haus dan rindu akan firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Gak bisa dia hidup kalau tidak ada sungai.
demikian kita tidak bisa hidup tanpa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus telah mendemonstrasikan sebagai manusia sejati di kayu salib itu dia haus, tapi bukan lagi soal air, tapi soal persekutuannya dengan Bapanya dan Roh Kudus. Demikian dengan kita juga dirindukan dia ada di dalam persekutuan Trinitas itu. Kita haus mengenal Bapa dan kehendaknya. Tapi kita juga terus harus haus mengetahui firman yang telah diberikan. Dan juga kita haus dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga genaplah haus yang dimaksud Tuhan pada ayat 28 tadi, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menyenangkan Bapa ya, tapi kita juga menyenangkan firman dengan menjadi pelaku firman. Tidak hanya pendengar saja, tapi kita juga dalam penyembahan yang benar ya. Kelemahan gereja-gereja Protestan kebanyakan kita masuk di dalam yang pertama, mengenal Bapa. Logika kita begitu di depan sehingga lupa firman itu harus dilakukan. Sehingga lupa juga bahwa hidup kita supaya seimbang harus ada penyembahan dipimpin Roh Kudus. Seberapa banyak kita hari ini menemukan. Saya di dalam Paskah yang tahun 2025 terinspirasi dengan satu kata Tuhan di Taman Getsemani. Apakah engkau Petrus tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja untuk aku? Untuk 1 jam saja kita harus berjuang untuk Tuhan minimal. Oleh karena itu ibadah kita didesain setiap minggu kan 1,5 jam. Kadang-kadang seberapa banyak kita keluar masuk, seberapa banyak kita membuka handphone kita kan, seberapa banyak kita chatting, seberapa banyak kita bermain game pada saat firman Tuhan disampaikan. Saya tidak lihat, tapi Tuhan bisa melihat. Seberapa banyak kita pikiran kita kemana-mana, padahal Tuhan minta 1 jam saja. Ketika kaki saya jari kukunya terkelupas, jadi nyutan sebenarnya Bapak 2 minggu itu. Maka ketika khotbah itu saya pun tidak konsentrasi. Lalu saya belajar menyenangkan Tuhan di atas penderitaan fisik saya. Ada banyak penderitaan fisik menerpa kita pasti. Tapi ketika diterpa fisik itu mampu gak kita berjaga-jaga 1 jam saja supaya apa yang dikatakan Tuhan kita sebenarnya haus akan firman. Jangan berlindung di balik mengerjakan banyak makalah. Jangan berlindung di balik banyak rapat. Jangan berlindung di balik banyak hari-hari ini kegiatan mahasiswa, usdan, ini dan itu. Yang terutama haus kita isi. Haus kita itu kan Tuhan katakan haus dengan Bapanya, haus dengan Sang Firman, haus dengan Roh. Jangan kita terlalu banyak berkarya, aktivitas, tapi lupa untuk mengisi kehausan yang sejati dalam hidup kita. Tuhan katakan, datanglah tugas. Dalam Ibrani dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itulah yang disenangkan Tuhan. Dan itulah message Tuhan dalam perkataan salib yang kelima. Amin. Salibmu ayat yang kelima.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bagian ini tercatat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Kata-kata yang begitu singkat, sudah selesai. Saudara, untuk Tuhan, kata ini adalah menunjukkan betapa penderitaan yang dia alami berakhir. Tetapi kata ini jika diperuntukkan untuk saya dan saudara, maka kata ini menunjukkan bahwa kemenangan kita dapatkan. Kebahagiaan sudah di depan mata kita. Kesukacitaan sudah ada di depan mata kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelesaikan karya keselamatan yang sangat berat itu. Dan ketika itu dia berkata, selesai, habis. Maka yang ada selanjutnya di dalam episode dari karya Tuhan adalah kemenangan, kemerdekaan umat manusia, saya dan saudara. Tetapi kembali kalau kita melihat bahwa ketika Yesus katakan sudah selesai, prosesnya tidak serta-merta kita mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Karena ketika dia berkata sudah selesai, masih ada penderitaan lain yang dia harus alami dalam ketidaksadarannya dia sebagai mayat. Karena di dalam ayat selanjutnya dikatakan untuk memastikan dia betul-betul mati dan dimakamkan sesuai dengan adat istiadat Yahudi sebelum petang, maka kematiannya itu dipercepat atau dipaksakan dengan lambungnya dibekap supaya betul-betul dipastikan dia meninggal dunia. Apa yang dia jalan alami selesai, dia serahkan nyawa, tundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Tapi tidak dengan fisiknya, dia masih menjalani prosesi dolorosa, prosesi penderitaan yang dipertontonkan sedemikian rupa kepada manusia bahwa betapa jahatnya manusia, betapa jahatnya, hebatnya dosa, sampai peri kemanusiaan pun juga tidak menjadi ukuran untuk mereka membunuh Yesus. Makanya ketika film The Passion of the Christ ini diputar, saudara, ya di seluruh dunia, dan Paulus sendiri mengatakan bahwa ini yang paling tepat di dalam menggambarkan penderitaan Yesus. Yang meriang ini orang Yahudi, yang meriang ini bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsanya dia yang menyiksa Yesus, dan mereka protes karena ini seolah-olah memberikan kesan bahwa bangsa Yahudi itu kejam. Seperti ini kejamnya. Tapi mereka mau hapus dengan apapun juga, tetap itu fakta. Kejahatan yang begitu luar biasa. Dan kejahatan seperti itu muncul karena dosa yang begitu besar. Dan apa yang dipraktekkan Tuhan Yesus di dalam karya keselamatannya itu menunjukkan bahwa dosa itu harus selesai. Tidak boleh lagi ada, tidak boleh lagi berkarya, tidak boleh lagi merayap kemana-mana. Dosa itu harus selesai. Makanya pelajaran penting bagi saya dan saudara pada hari-hari ini, jangan lagi kita melakukan kesalahan yang sama.
Karena dia sudah menyelesaikan karya untuk menghapus dosa itu selesai. Jangan ada lagi di antara kita orang-orang Kristen, khususnya orang-orang Kristen Metodis, ya, yang bikin persoalan, yang bikin masalah, yang bikin dosa di mana-mana. Jangan ada lagi. Karena gereja Metodis ini dibangun dalam perjuangan seseorang yang luar biasa di Inggris sana, agar supaya salah satu gereja di dunia ini adalah gereja yang bercirikan kesucian. Makanya kalau lihat prosesi dari ulang tahun Metodis seluruh dunia, itu ada banyak tata cara yang dilakukan, saudara. Ya, yang semuanya itu memberikan pemahaman kepada warga Metodis bahwa gereja Metodis itu sejak awal dirintis, sejak awal dilakukan, itu menekankan kepada kesucian. Karena di zaman atau di abad-abad perintisan gereja Metodis, dunia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dunia sedang bergejolak secara luar biasa. Perang satu bangsa dengan bangsa, satu suku dengan suku saling membunuh. Bahkan perang dengan label agama pun juga membunuh puluhan ribu orang. Ketika tentara Katolik membunuh orang Kristen di Cepo, membunuh orang Kristen di Saxon, Jerman, 40.000 orang dibantai di jalan, di rumah, bahkan di dalam gereja. Hanya dengan aksesoris agama. Gereja ada di dalam satu masa kegelapan, kesuraman yang luar biasa. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, adik kakak anak Tuhan Charles dan siapa satu? John Wesley tampil sebagai obor yang dimulai dari Eropa. Tampil dengan satu penekanan hidup kesucian. Karena Tuhan sudah selesaikan masalah dosa, tapi manusia memunculkan dosa yang baru. Tuhan sudah selesaikan perkara-perkara yang mengikat manusia, menghajar manusia, tapi manusia memunculkan persoalan-persoalan yang lain yang baru, yang semua itu sebenarnya sponsorshipnya adalah iblis. Karena iblis tidak pernah mau manusia hidup di dalam kesucian, tetapi terus berdosa. Tapi Tuhan mematahkan, menghabisi perkara-perkara dosa. Sehingga ketika dia berkata, sudah selesai, apa yang aku kerjakan untuk menghajar dosa sudah selesai. Nubuatan Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika Tuhan berbicara kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan engkau merebutkan bumi. Ini disebut dengan pra evangeli. Berita pertama tentang sukacita yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa satu saat keturunannya ular akan dihancur pada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara gratis, supaya orang lain juga mengalami kasih karunia. Amin. Kita kembali ujian salibnya saat ini. Salibmu
tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah 6 perkataan salib disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang pertama tadi adalah tentang pengampunan. Yang kedua tentang kepastian keselamatan. Yang ketiga tentang persaudaraan di dalam gereja. Dan yang keempat tentang tidak bisa sanggup berpisah dengan Tuhan Allah. Dan yang kelima, haus terus-menerus dengan firman Tuhan. Dan yang keenam, sudah selesai. Maka yang ketujuh, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Maka Alkitab sudah sangat cukup memberi penjelasan mengapa Allah menyerahkan nyawanya. Karena sudah selesai. Berarti Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Yesus juga mati bukan karena kayu salib itu. Yesus juga mati bukan karena seberapa lama dia disalib itu, yang diperkirakan 3 jam. Tetapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawa. Berarti dia adalah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang punya nyawa. Berarti Yesus adalah penguasa. Maka hari ini terbantahkanlah pikiran-pikiran yang mengacau banyak orang. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia mati? Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaan. Dagingnya yang lahir, itulah yang mati. Tetapi dirinya tidak mati. Maka ketika ayat ini disebutkan menyerahkan nyawa, artinya kembali kepada permulaan di mana Yesus dinyatakan, firman itu akan dinyatakan menjadi daging atau manusia. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pengajaran ini disampaikan Tuhan di kayu salib itu, pilar gereja sampai dengan hari ini, bahwa ternyata pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Hidup dan mati kita ada di dalam Yesus. Nyawa itu milik Tuhan. Itulah sebabnya jangan ada yang membunuh diri. Tidak boleh ada orang percaya bunuh diri. Sebab nyawa bukan di tangan kita. Nyawa milik Tuhan. Dan sampai hari ini belum pernah kedengaran jemaat Metodis bunuh diri. Dan ketika kita sudah bergabung dengan keluarga Metodis, pengajaran ini harus kita tempelkan di rumah kita. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun persoalannya, bebannya, tidak boleh bunuh diri. Tapi serahkanlah semua persoalan, pergumulan, masalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya menganjurkan, ya ini pengalaman, experience, boleh berbeda. Tapi di rumah kalau ada salib di rumah, buatlah di sana aku. Salibkanlah segala pergumulan-pergumulanmu, tuliskanlah dari kertas. Dan saat kami hamba Tuhan sampai hari ini belum menerima kertas-kertas yang mau didoakan, yang dibagikan oleh seksi acara itu. Saya sampai hari ini menanti-nanti di altar itu
Setiap pagi saya buka di WA, tidak ada yang berkata tolong didoakan ini itu, padahal sudah didesain oleh panitia pasca, seksi acara supaya berdoa. Saya berpikir berarti kami ringan sekali tugasnya di Banjarmasin, tidak perlu banyak didoakan. Pada waktu di satu tempat saya melayani di Jakarta, di Keramat Sentiong itu, segini doa setiap pagi, kertas. Entah siapa memasukkan ke kotak doa di pintu depan gereja itu. Di pintu depan gereja ditaruh pokok doa, kotak doa seperti kotak pos. Entah warga, entah orang Islam, entah orang apa, masukkan doa di situ. Setiap pagi kami hamba Tuhan ambil itu, kami berdoa, kami doakan. Kami di Banjarmasin tidak ada yang mau didoakan, ya bisa kita sedikit santai-santai saya pikir. Oleh karena itu sebetulnya satu gambaran ya, betapa kita hal yang sederhana lalai. Apakah kita ini sekarang tidak ada persoalan pergumulan? Apakah semua lancar saja? Apakah hubungan kita semua baik-baik saja? Kita tidak sedang baik-baik. Bernegara saja kita tidak sedang baik-baik. Maka kita perlu banyak berdoa. Jadi saya melihat tidak ada kertas-kertas yang disiapkan itu untuk kita doakan. Ini artinya sebenarnya catatan kritis ke panitia pasca, bahwa ide-ide itu tidak disambut dengan positif. Oleh karena itu mari kita membuka ruang kembali menjelang pasca. Isilah, taruhlah di altar itu, nanti didoakan. Kami hamba Tuhan silih berganti mendoakan. Sebab kata Tuhan Yesus tadi jelas di dalam Injil Lukas pasal 23, Ia menyerahkan nyawa. Jangan tanggung beban itu. Bawalah beban itu kepada Tuhan Yesus. Seberapa sanggup kita menanggung beban itu? Tidak kuat. Tapi serahkanlah beban itu kepada Tuhan. Dalam hal doa, mari hari ini jangan kita merasa Superman, Superwoman, tapi mari kita belajar. Kita ini lemah, perlu Tuhan. Maka sampaikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan di kayu salib itu dengan perkataan yang cukup minim, yang hanya ada 7, dan yang ke-7 di closing dengan pernyataan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Ya Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan semua pergumulanku. Inilah Tuhan pergumulanku, inilah Tuhan keadaanku, inilah Tuhan kondisiku, dan seterusnya. Tapi kalau kita tanggung sendiri, seberapa kuat engkau menanggungnya, seberapa mampu setiap kita menanggung memikulnya. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhanlah yang menanggung beban-beban itu. Saya closing dengan satu ilustrasi yang sudah sering kita dengar tentang jejak. Seorang berjalan di pantai bersama Yesus. Lalu dia melihat ke belakang. Kadang dilihat jejak itu 4, tapi kadang jejak itu cuma ada 2. Dia bertanya penasaran, Tuhan, mengapa di sana ada jejak kita 4, kita berbarengan, tapi beberapa jejak itu cuma 2? Apa kata Tuhan Yesus? Ketika jejak itu 4, saya biarkan kau berjalan bersama dengan saya. Sebab saya pandang kau sanggup memikul beban, pergumulan, dan apapun kau sanggup ikut. Tapi ketika jejak itu tinggal 2, itu jejakku, anakku. Artinya saya pandang kau enggak mampu, maka saya gendong kau. Maka inilah yang dimaksud oleh perkataan Tuhan. Diserahkan nyawanya pada Tuhan. Kita serahkan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan. Ada masa di mana kita sanggup berjalan bersama Yesus beriringan, tapi ada masa di mana kita harus digendong Yesus. Dan hanya jejak Yesus yang ada di pasir. Hari ini mengajarkan kita jangan pikul beban itu sendiri, tapi pikullah bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang Pak Pendeta ke depan.
Tuhan Bapa di surga, kami telah menyelesaikan renungan 7 perkataan salib dengan setia. Memang benar Tuhan, secara kedagingan kami lelah. Dari pagi subuh kami mendemonstrasikan menyenangkan-Mu dan beribadah, tetapi hati kami terus menyala-nyala Tuhan. Lihatlah hati kami sekali lagi, berkatilah kami, agar persaudaraan kami, kekeluargaan kami semakin indah, semakin akrab, semakin solid di Banjarmasin ini, yang dapat dilihat orang. Betapa indahnya keluarga Metodis di Banjarmasin. Tuhan, terima kasih atas semua kami yang bertahan sampai dengan saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Ada banyak pergumulan-pergumulan kami, beban-beban kami serahkan itu, bawa itu semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya untuk-Mu. Kita naikkan pujian. Jalan-Mu tak terselamat. Nanti kami para pendeta akan mendoakan, sekiranya ada yang secara khusus merupakan Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati mani. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kupercaya, ada rencana Tuhan yang indah. Siapa yang hari ini ingin mengambil komitmen untuk menjadi pribadi yang baru, untuk menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan, untuk menggapai dan menikmati rencana Tuhan yang indah. Jika saudara memiliki komitmen ini dan tidak mempunyai kekuatan kemampuan, saudara ingin didoakan, silakan saudara mengambil langkah untuk meninggalkan tempat saudara ini, berdiri di depan hamba Tuhan untuk didoakan. Sambil kita menyanyikan pujian. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati mani.
menjadi pribadi yang baru. Sampai dalam nama Yesus, hamba bertumpang tangan. Turunlah berkat-Mu atasnya, sehingga dia berkarakter Kristus. Sehingga hari ini perenungan 7 perkataan sehari ini diam dalam hatinya dalam nama Yesus, dan dia membawa kemenangan dimanapun berada. Pribadi yang berkarakter Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati Martin menjadi pemimpin di masa mendatang, sehingga dia menjadi warga gereja yang sungguh-sungguh mendemonstrasikan kasih Allah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba bertumpang tangan. Dia merespon panggilan. Dia mau menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Jadi perkataan ini turun atas hati, membawa dia mengambil keputusan menjadi yang menghalangi, menghambat kelahirannya, berhasil baik bangsa dipatahkan dalam dia Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat Bibi Fernando. Hari ini Tuhan dia merespon panggilan dia, bukan satu sebetulnya. Dia menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, pelayan, berkati dia. Dengan 7 perkataan salib itu terus memeteraikan dalam dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang berkarakter Kristus dimanapun berada. Kuasa menolong dia turunlah ke curang, sehingga melewati rintangan, badai, gelombang, apapun yang terjadi dia tidak mundur bersama Tuhan, sehingga perkuliahannya lancar sampai. Tolonglah dia, kami serahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba bertumpang tangan. Suka bisa. Tolonglah dia Bapa menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Hari ini dia merespon firman-Mu. Dengan 7 perkataan salib dia mau bawa, sehingga mendarah daging, sehingga menjadi karakter pribadi yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Menjadi pemimpin di masa mendatang, pemimpin dari sekarang yang sudah terbentuk oleh gereja. Engkau tolong dia Bapa mengalami kasih karunia-Mu, melewati rintangan, melewati tantangan, apapun bentuknya. Dia tidak goyah akan engkau, bahwa dia tetap bersama dengan Engkau. Terima kasih, terus tambahkan kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu tumpang tangan saudara marah baru. Dalam nama Yesus, dia maju dan merespon panggilan, karena Engkau memanggil dia menjadi pemenang. Sehingga firman 7 perkataan salib itu dia mau terima, sehingga berproses dia menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, sehingga dia mengalami kemenangan dimanapun Tuhan utus dia, sehingga dia menjadi orang yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Masa depannya Tuhan akan berlakukan dalam tangan. Tolong dia senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam segala hal kami serahkan berkat-berkat Tuhan tercurah atasnya Bapa, sehingga dia mengalami kasih karunia dalam segala hal, sehingga masa depannya, studinya, bahkan pekerjaan atau apapun dari yang Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Yesus kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa ini, tolong dan berkati dia.
dia Bapa urapi, sehingga dia menjadi pribadi yang berkarakter, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah atasnya, sehingga dia sehat, sehingga dia panjang umur, sehingga dia studi lancar, sehingga dia menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, dan terus tertanam dalam gereja lokal di GMI Immanuel Banjarmasin berkati dan berkati. Kami serahkan masa depannya, Tuhan sertakan. Terima kasih pergumulan Bapa hari ini telah diletakkan di bawah salib-Mu, sehingga dia pulang menjadi pribadi yang menang dan membawa terpuji Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Jumat Agung yang bergaung di keluarga hari ini kami demonstrasikan sesuai dengan tema pesan begini, bahwa di dalam keluarga inilah kami mengalami kemenangan. Kami tidak pernah sendiri karena kami bagian daripada keluarga kerajaan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu bertumbuh bertambah, berkati gereja ini berkembang, berkati gereja ini terus dipakai Tuhan luar biasa di Banjarmasin. Terpuji termulia nama-Mu. Sempurnakan doa kami ini Bapa di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Karunia yang sempurna dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
panitia Paskah?